Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada quote sangat menarik dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita bisa merubah dunia. Dari quote tersebut, semoga kita senantiasa terus belajar. Kemudian ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan kelompok saya sendiri yaitu Muhammad Toirin, dan rekan saya yaitu Deden Ahmad Nur Alim Husaini. Kami dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang model-model komunikasi bagian 2. Untuk memenuhi tugas ilmu pengantar komunikasi, dosen pengampu yaitu Bapak Imam Mutasim MOS. Komunikasi pada zaman ini merupakan fenomena yang sudah sangat tidak asing bagi masyarakat awam di seluruh dunia. Komunikasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tiap orang memerlukan komunikasi kepada teman, pacar, sahabat, rekan kerja, dan lain-lain. Mereka sudah tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi sudah sangat berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman ini. Sehingga dalam mempelajarinya, timbullah beberapa model yang menggambarkan tentang skema komunikasi. Baik itu merupakan komunikasi antar individu maupun individu dengan kelompok. Baik, dalam presentasi kali ini saya akan mencoba menjelaskan model-model komunikasi bagian 2. Model-model komunikasi. Yang dimaksud dengan model komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan dari satu komponen dengan komponen lainnya. Penyajian model dalam bagian ini dimaksud untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihatkan komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Mungkin yang pertama saya akan mencoba menjelaskan komunikasi model Berlo. Dalam komunikasi model Berlo ini terdapat unsur-unsur utama komunikasi yang dikenal dengan SCMR, yaitu Short, Channel, Message, dan Receiver. Di samping itu terdapat juga 3 unsur lainnya, yaitu feedback, efek, dan lingkungan. Setiap unsur itu saling bergantung satu sama lain, memiliki peran penting dalam membangun suatu komunikasi. Unsur yang pertama saya akan mencoba menjelaskan yaitu sumber. Sebuah peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pengirim informasi. Sumber terdiri dari satu orang atau kelompok, misalnya partai, organisasi, ataupun lembaga. Kemudian yang kedua, pesan adalah sesuatu, pengetahuan kita, hiburan kita, informasi, nasihat, atau propaganda yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media. Kemudian yang ketiga yaitu saluran. Saluran komunikasi adalah media membawa pesan. Saluran komunikasi terdiri dari komunikasi lisan, tertulis, ataupun elektronik. Kemudian yang keempat yaitu penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran. Penerima yang menerima pesan dari pengirim. Kemudian yang kelima yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima. Kemudian yang keenam yaitu efek. Efek atau pengaruh merupakan perbedaan antara
apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Kemudian yang ketujuh yaitu lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Muhammad pada tahun 1995 menjelaskan bahwa model Berlo menekankan komunikasi sebagai suatu proses yang menekankan meaning are in the people, atau artinya yang pesan yang dikirimkan pada orang yang menerima pesan, bukan pada kata-kata pesan itu sendiri. Dengan kata lain bahwa intervensi pesan terutama tergantung kepada kata atau pesan yang ditafsirkan oleh si pengirim atau penerima. Kemudian model komunikasi yang kedua yaitu model SOR. Apa sih SOR? SOR yaitu Stimulus Organism Response. Model teori SOR atau Stimulus Organism Response dikemukakan oleh Holland pada tahun 1953 yang menjelaskan bahwa ada 3 unsur penting dalam komunikasi, yaitu pesan atau stimulus, komunikan organism, dan efek atau respon. Artinya, pesan yang disampaikan komunikator pada hakikatnya adalah untuk menghidupkan dan mengubah sikap atau perilaku hal layak sasaran agar bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. Kemudian untuk unsur saya akan mencoba menjelaskannya, yaitu pesan. Yang pertama yaitu pesan atau stimulus. Pesan merupakan bagian yang terpenting dalam komunikasi. Hal ini disebabkan karena pesan adalah subjek yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam komunikasi, pesan memiliki nilai yang besar karena merupakan inti dari komunikasi. Tanpa pesan, komunikasi antar komunikator dan komunikan tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua yaitu komunikan atau organism. Komunikator merupakan unsur yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Sikap komunikan terhadap stimulus yang diterima tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan bagaimana individu tersebut merespon stimulus yang diberikan. Dalam mempelajari sikap, ada 3 variabel penting untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu perhatian, pemahaman, dan penerimaan. Ketiga variabel ini penting karena akan menentukan bagaimana komunikan merespon setelah menerima suatu stimulus. Kemudian yang ketiga yaitu efek response. Efek merupakan dampak dari komunikasi, yaitu perubahan sikap atau perilaku. Proses perubahan perilaku sikap menggambarkan suatu proses belajar pada individu yang terdiri dari stimulus atau stimulan yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Jika organisme menerima suatu stimulus, berarti individu tersebut memiliki perhatian dan stimulus tersebut efektif. Tetapi jika stimulus tersebut ditolak, berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian individu tersebut. Kemudian setelah stimulus mendapatkan perhatian dari organisme, maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Setelah itu organisme mengolah stimulus sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima. Akhirnya, dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus mempunyai efek tindakan dari individu tersebut. Mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Deden Ahmad Nur Alim Husaini. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi model Aristoteles. Komunikasi model Aristoteles adalah sebuah komunikasi yang paling klasik atau sering juga disebut dengan model retoris. Model Aristoteles adalah filosofi Yunani Aristoteles, tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama. Komunikasi terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Dalam komunikasi model Aristoteles ada 3 unsur, yaitu yang pertama komunikator, sering disebut dengan pembicara, yang kedua message, sering disebut dengan pesan, yang terakhir adalah komunikan atau sering disebut dengan pendengar. Selanjutnya yaitu komunikasi model Wilbur-Schramm. Wilbur-Schramm membuat serangkai model komunikasi. Dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana, yaitu pada tahun 1954. Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Menurut Wilbur, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur. Yang pertama yaitu sumber atau source, yang kedua pesan atau message, dan yang terakhir adalah sasaran atau destination. Yang pertama menurut Wilbur yaitu model mirip dengan model Shannon dan Wiper. Model ini didasari paradigma stimulus sampai respon. Menurut paradigma ini, komunikasi akan memberikan respon sesuai stimulus yang diterimanya. Komunikan adalah makhluk pasif, menerima apapun yang disampaikan komunikator kepadanya. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan pasif menerima pesan. Pesan berlangsung searah dan relatif tanpa umpan balik, karena itu disebut linear. Yang kedua menurut Wilbur adalah model memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Sumber dapat menyandi dan sasaran dapat menyandi balik pesan. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki masing-masing, bila kedua lingkaran memiliki wilayah bersama yang besar, maka komunikasi mudah dilakukan. Semakin besar wilayah tersebut, semakin miriplah bidang pengalaman yang dimiliki kedua pihak yang berkomunikasi. Bila kedua lingkaran itu tidak bertemu, artinya bila tidak ada pengalaman bersama, maka komunikasi tidak mungkin berlangsung. Bila wilayah yang berimpit itu kecil, artinya bila pengalaman sumber dan pengalaman sasaran sangat jauh berbeda, maka sangat sulit untuk menyampaikan makna dari seorang kepada orang lain. Yang ketiga adalah model menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Di sini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagai informasi. Model komunikasi yang digambarkan oleh
Osgood dan Scrum ini terutama berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Dijelaskan bahwa proses komunikasi berjalan secara sirkuler, di mana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator atau sumber dan komunikan atau disebut penerima. Oke, selanjutnya yaitu komunikasi model helical dance. Model helical dance ini dikenalkan pada tahun 1967 oleh Frank Dance. Frank Dance telah mengusulkan model komunikasi yang disebut dance helix, model untuk proses komunikasi yang lebih baik. Nama helix berasal dari helix, yang berarti suatu benda yang berbentuk 3 dimensi seperti kawat yang dililitkan secara merata pada silinder atau kerucut. Ia menunjukkan komunikasi sebagai proses yang dinamis dan non-linear. Teorinya yaitu model Dance menetapkan sulitnya komunikasi. Frank Dance menggunakan bentuk helix untuk menggambarkan proses komunikasi. Dia mengembangkan teori ini berdasarkan helix sederhana yang semakin besar seiring dengan pergerakan atau pertumbuhannya. Ciri utama model komunikasi helix adalah bersifat evolusioner. Frank Dance menjelaskan proses komunikasi berdasarkan struktur helix ini dan membandingkannya dengan komunikasi pada struktur helix. Bagian bawah atau awalnya sangat kecil, kemudian berangsur-angsur bergerak ke atas dengan gerakan melingkar, maju mundur yang membentuk lingkaran lebih besar di bagian atas dan masih bergerak lebih jauh. Seluruh proses membutuhkan waktu untuk mencapainya, seperti helix. Proses komunikasi dimulai dengan sangat lambat dan hanya terbatas pada lingkaran kecil. Para komunikator hanya berbagai informasi dengan sebagian kecil dari diri mereka. Dalam hubungan mereka secara bertahap berkembang ke tingkat berikutnya, tetapi akan membutuhkan waktu untuk mencapai dan memperluas batas-batasnya ke tingkat berikutnya. Nanti komunikator berkomitmen lebih banyak dan berbagi versi lebih banyak sendiri. Selanjutnya adalah komunikasi model Seiler. William J. Seiler pada tahun 1988 memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebih universal. Menurut Seiler, source atau pengirim pesan mempunyai 4 peranan, yaitu menentukan arti, apa yang akan dikomunikasikan, menyandikan arti ke dalam suatu pesan, mengirimkan pesan, dan mengamati dan bereaksi terhadap respon dari penerima pesan. Model Seiler ini di samping menekankan pentingnya balikan juga menekankan pentingnya faktor lingkungan dalam proses komunikasi yang dapat mempengaruhi hakikat dan kualitas dari komunikasi. Misalnya adalah mudah melakukan pembicaraan secara rutin atau pribadi pada lingkungan yang menyenangkan, daripada lingkungan yang hiruk-pikuk dan tidak menyenangkan. Beberapa lingkungan kadang-kadang mempercepat proses komunikasi, dan beberapa lingkungan seakan menghambat proses komunikasi. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat sebuah unsur kata-kata yang tidak menyenangkan atau kurang enak didengar, kami mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.